Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita jumpa di awal tahun ini, tak terasa kita sudah masuk bulan kedua. Kita akan kembali untuk ibadah persekutuan keluarga pada malam hari ini. Ya, sungguh kita patut bersyukur karena sampai saat ini kemurahan Tuhan tetap terjadi atas seluruh kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian pembuka ini dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan saat ini, tentunya hanya kemurahan Tuhanlah yang melindungi setiap kita. Karena itu patutlah kita mengucap syukur. Karena apapun yang kita kerjakan dan lakukan, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena cinta kasih Allah dan kemurahan hati Allah atas setiap kita anak-anaknya. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Kita berdoa.
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur, Bapa, bahwa kasih-Mu tiada pernah berhenti untuk menyertai kami anak-anak-Mu, Bapa. Namun sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada petang hari ini, Bapa, layakkanlah kami untuk menghampiri tata kekudusan-Mu, Bapa. Kuduskanlah hati, jiwa, akal budi kami, Bapa, agar kami layak menerima kebenaran-Mu, dan ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak telah melukai Engkau maupun sesama kami. Kami mohon ampun, Bapa. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap hati kami, anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, yang mengikuti ibadah pada petang hari ini, Bapa. Biarlah mereka memperoleh berkat karunia yang daripada Engkau, penghiburan yang daripada Engkau, Bapa, untuk melewati kehidupannya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman, kita akan pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Selamat malam Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan baik dan tetap sehat. Untuk kita bersama memulai persekutuan doa dan kita bersama sudah memuji Tuhan bersama. Nah, sebagaimana tema malam hari ini hamba dosa atau hamba kebenaran, mari kita akan bersama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Akan tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian bacaan kita, tentu yang berbahagia setiap kita yang melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya diajak oleh rekan untuk makan rujak cingur. Nah, oleh ibu si penjual rujak cingur, saya ditawari apakah saya mau pedes atau tidak. Lombok pinten Pak? Gangsal pitu nopo sedoso. Lalu saya juga ditawari mau minum teh atau minum jeruk anget. Dan terakhir saya juga ditanya pakai lontong atau tidak pakai lontong. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ranah kehidupan jasmani kita kerap diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sebagai tawaran, sebagaimana rujak tadi atau sebagaimana si penjual rujak tadi yang menawarkan begitu banyak pilihan. Dan di situ kita bebas untuk menentukan pilihan. Kita bisa sesuai dengan selera kita. Kita bisa semau kita sendiri untuk menentukan pilihan. Mau lombok 5, lombok 7 atau 10, mau minum jeruk atau minum teh hangat, atau kita mau pakai lontong atau tidak dan sebagainya. Nah akan tetapi di dalam ranah spiritualitas Bapak Ibu, manusia hanya punya dua pilihan, yakni menjadi hamba dosa
atau menjadi hamba kebenaran? Mau menjadi pengikut kejahatan atau mau menjadi pengikut Tuhan? Di sini tidak ada pilihan tengah-tengah, tidak ada pilihan netral ataupun juga saya mau keduanya, mau jadi hamba dosa sekaligus mau menjadi hamba kebenaran. Tidak. Pilihannya mau menjadi hamba dosa atau mau menjadi pengikut kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita Paulus di Roma pasal 6 sebagaimana yang kita baca, sesungguhnya ini merupakan sikap antisipasi terhadap mereka-mereka yang terkadang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang ambigu, atau mungkin kepada mereka yang suka bersikap dualisme atau dua hati, dan mereka yang kerap kali bersikap tidak tegas terhadap pilihan imannya. Di sini Paulus mengajak dan mengajarkan sikap ketegasan dalam bersikap tentang iman dan hidup sebagai orang kepunyaan Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam ayat 15 dipertanyakan dan sekaligus ini memiliki makna penegasan oleh Paulus. Dikatakan, jadi bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tantingan hati. Ini tantingan hati yang dikatakan, diingatkan oleh Paulus kepada jemaat. Umat diingatkan kepada pilihan akan hidupnya. Bahwa mereka sekarang adalah milik kepunyaan Kristus, bahwa mereka sekarang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, dan seharusnya mereka bersikap iman yang tegas bahwa mereka harus mengikuti Kristus. Artinya mereka menjadi hamba kebenaran. Kalau mereka menjadi hamba kebenaran, berarti tidak ada dalam hidup mereka untuk mengikut hamba dosa. Saudara-saudara, hamba dosa itu adalah orang yang menghamba kepada dosa, adalah orang yang memutuskan untuk menaklukkan dirinya kepada dosa, orang yang tidak berdaya terhadap dosa. Jadi kalau kita menjadi hamba dosa itu berarti kita menaklukkan diri kita kepada dosa. Nah, ayat 19 dikatakan, aku mengatakan ini oleh Paulus secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi Paulus tahu kondisi, Paulus tahu akan bagaimana jemaat di Roma. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang akan membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat yang sudah ditebus, dimenangkan oleh darah Kristus. Mereka harus menjadi hamba Kristus dan tidak lagi menyerahkan hidupnya menjadi hamba dosa. Nah, sementara hamba kebenaran adalah kebalikan dari hamba dosa, yakni orang yang menghambakan dirinya kepada kemuliaan Allah. Saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, memang dahulu kamu adalah hamba dosa, namun sekarang Allah di dalam Yesus telah memerdekakan umat, memerdekakan orang percaya menjadi milik kepunyaan Kristus. Sebagai hamba kebenaran, kita dituntut untuk hidup benar. Sebagai hamba kebenaran, kita dituntut untuk berlaku hidup yang terang, sebagaimana teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan demikian kita semua dapat disebut sebagai hamba kebenaran.
Dengan ini semua kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dan berbuat mengutamakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan terhadap menu makanan atau kesukaan sebagaimana tawaran si bakul rujak cingur itu memberi banyak pilihan-pilihan. Memberi banyak tawaran-tawaran dan kita bisa mencampurnya untuk pilih ini dan itu sekaligus menjadi satu menu. Tetapi tidak demikian dengan pilihan spiritualitas. Karena kita hanya diperhadapkan dengan dua tawaran dan satu pilihan, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Memilih kebinasaan kekal atau kita memilih hidup kekal. Tentu semua keputusan ada di dalam diri kita masing-masing. Minggu-minggu ini kita semua merayakan perayaan Minggu Prapaskah. Tentu menjadi baik ketika hari ini pun juga kita merenungkan akan sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai milik kepunyaan Kristus. Apakah hari-hari kita, apakah hidup kita, apakah perbuatan kita, apakah perilaku kita menjadi hamba Kristus yang menyuarakan kebenaran, yang menyampaikan kebaikan, yang bersikap jujur, adil, atau justru kita sebaliknya, kita menjadi hamba-hamba dosa. Bila itu yang terjadi, ingat akan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kamu sudah ditebus oleh darah Kristus. Artinya kita semua adalah milik kepunyaan Kristus. Ketika kita ada di dalam kekeliruan dan salah, segeralah bertobat, mintalah ampun kepada Tuhan, dan kembalilah kepada jalan Allah, yakni menjadi hamba kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan juga berkat bagi setiap kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, di mana jemaat diajar untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Allah. Bagaimanakah hidup berkenan di hadapan Allah? Yaitu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam perkenanannya kepada Allah kita. Hidup berkenan kepada Allah mempunyai konsekuensi yang orang percaya harus lakukan. Pertama, harus ada kesetiaan untuk melakukannya. Kedua, penundukan diri di dalam mengerjakan setiap firman yang Tuhan ajarkan. Dan yang ketiga, ada ketaatan yang tiada berhenti. Mungkin ini sulit untuk kita lakukan, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, mari setiap kita umat percaya untuk terus dapat berjuang melewati jalan yang sempit untuk mengiring dan mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saatnya kita akan berdoa syafaat ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan bagi setiap kami bagaimana kami hidup berkenan di hadirat-Mu, Bapa. Bagaimana kami harus taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Bagaimana kami harus menundukkan diri kami di hadapan-Mu, Bapa, sebagai Allah sang pemegang kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa dapat melewati setiap hari-hari hidup kami yang tidak lagi mudah, tetapi Engkau Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami anak-anak-Mu mampu untuk melewati hari demi hari kehidupan kami.
Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh, baik oleh karena usia maupun sakit penyakit yang ada. Kami teringat akan Mbak Uli yang saat ini sedang sakit, juga Mas Agung, dan juga Pak Gunawan Bapak, dan beberapa jemaat-Mu yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu. Kasih-Mu akan melawat mereka dan memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melalui proses hidup yang Engkau izinkan terjadi Bapa. Karena di balik setiap duka, di balik setiap kesakitan, Engkau menjanjikan pelangi yang indah. Bapa di surga, hamba-Mu juga teringat akan setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam kehidupannya Bapa. Baik mereka yang mencari pekerjaan, baik mereka yang bergumul dengan rumah tangganya, baik mereka yang bergumul dengan hidupnya, persoalannya Bapa. Tolong mereka Bapa, hampiri mereka Bapa, sehingga mereka memperoleh kasih-Mu, memperoleh kebenaran-Mu Bapa. Di dalam kehidupannya mereka hanya memandang Engkau sebagai satu-satunya Allah yang dapat memberi penghiburan dan kelepasan atas setiap duka yang mereka alami, atas setiap persoalan yang mereka gumulkan Bapa. Karena bagi-Mu adalah mudah untuk membawa anak-anak-Mu ini kembali kepada jalan-jalan-Mu Bapa, kembali kepada rancangan-Mu Bapa. Ampunilah mereka Bapa apabila ada di dalam pikiran mereka Bapa untuk menyalahkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Namun biarlah kasih-Mu memberi kesadaran bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul di dalam kehidupannya Bapa, bahwa Engkau sedang merancangkan yang terbaik atas kehidupan mereka satu persatu. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih daring pada saat ini Bapa, baik mereka yang kelas 3, yang di akhir-akhir sekolah yang mau ujian Bapa. Kiranya roh hikmat yang daripada Engkau, ketekunan yang daripada Engkau senantiasa mewarnai, senantiasa hidup di dalam diri anak-anak-Mu Bapa, sehingga mereka mampu memperjuangkan apa yang telah mereka pelajari selama ini Bapa, sehingga hasilnya adalah penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak-Mu yang lain Bapa, yang masih studi secara daring. Berikan mereka Bapa semangat untuk dapat mengikuti pelajaran yang disajikan melalui daring yang ada Bapa. Dan biarlah mereka mempunyai semangat untuk terus dapat belajar dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu atas anak-anak-Mu ini Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk pergumulan kami jemaat-Mu di GKI Blimbing Bapa. Kami percaya ketika Engkau setelah merancangkan akan apa yang menjadi kerinduan kami memiliki tempat ibadah, kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu Bapa akan menuntun setiap kami untuk setia, untuk taat menanti apa yang hendak Engkau nyatakan bagi kami. Jangan biarkan kami ragu Bapa akan apa yang menjadi janji-Mu atas kami. Namun biarlah kami terus bertelut di hadapan-Mu Bapa, memohon belas kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau akan nyatakan semuanya ini sesuai dengan waktu dan ketetapan-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami tahu pemerintah sudah mengupayakan segala macam cara untuk menangani keadaan COVID saat ini yang masih kami rasakan Bapa. Segala upaya telah pemerintah lakukan, semuanya ini untuk kehidupan kami bersama agar menjadi baik Bapa. Ajar setiap kami anak-anak-Mu Bapa untuk menghargai setiap jerih lelah pemerintah kami Bapa, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap kami. Ajar kami untuk taat menggunakan prokes Bapa di dalam kehidupan kami. Hanya itulah cara bagi kami untuk mencegah apa yang menjadi wabah yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini, demikian juga yang dialami dunia saat ini. Bapa, Engkau juga melihat dan menolong anak-anak-Mu yang terkena dampak akan wabah ini Bapa. Kiranya kasih-Mu terus melawat mereka, memberi kekuatan bagi mereka ya Bapa, untuk terus tetap di dalam kehidupan ini, untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu serahkan seluruh syafaat yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap permohonan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah pada petang hari ini. Kita akan kembali pujikan. Kita akan kembali pujikan, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada petang hari ini. Kiranya setiap kita dapat belajar dari apa yang kita dengar pada malam hari ini, yaitu firman Tuhan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim multimedia yang ada, yang bertugas. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.